Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Anita Diastuti. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Dynamic Assessment in Educational Setting Realizing Potential yang ditulis oleh Julian Elliott dari University of Sunderland UK. Artikel ini masih mengenai dynamic assessment di dalam bidang pendidikan. Untuk itu, kita akan membahas bagaimana abstrak dari artikel ini. Makalah ini menguraikan perkembangan terkini dalam penilaian dinamis, pendekatan yang memiliki daya tarik intuitif yang besar bagi banyak psikolog profesional dan guru. Dalam menyoroti sifat dan potensi dinamis pendekatannya, pengujian ini menggunakan kertas yang akan mendeteksi masalah dengan orang dengan akan lebih baik jika dibandingkan dengan tes IQ tradisional. Dalam hal ini dikatakan bahwa daripada berusaha keras mengembangkan alat yang lebih baik untuk melakukan fungsi tradisional psikolog pendidikan, fungsi klarifikasi, prediksi, dan seleksi, kita juga harus mencari pergeseran paradigma di mana pendekatan dinamis digunakan untuk membantu psikolog dan guru berkolaborasi dalam merancang kelas berbasis intervensi pendidikan. Selanjutnya, latar belakang dari artikel ini bahwa sebagian besar tes IQ modern hanya berubah sedikit menurut Thorndike pada tahun 97. Secara psikometri lebih canggih dan dengan teori pemrosesan informasi, tes yang paling populer dan terus menyertakan item yang melibatkan aktivitas seperti penamaan objek, membuat ulang desain dengan blok berpola, dan mengingat serangkaian kata. Namun, sejak saat ini, para psikolog pendidikan mulai mengenali banyak kekurangan dalam ukuran IQ. Apa saja kekurangan tes IQ yang kita alami sekarang ini? Yang pertama yaitu kecenderungan mereka untuk tidak memiliki kerangka teoritis yang didukung secara empiris. Selanjutnya, adanya hubungan yang terbatas antara skor dan praktik instruksional. Yang ketiga, menekankan pada produk daripada proses psikologis. Kekurangan yang keempat yaitu kecenderungan mereka terhadap bias bahasa dan budaya. Jadi ini tidak mengukur mengenai bias bahasa dan budaya. Yang terakhir yaitu kekurangan dari tes IQ ini adalah ketidakmampuan mereka untuk membimbing dokter dalam mendapatkan intervensi khusus untuk kesulitan pendidikan. Jadi bagaimana solusinya? Ya betul, solusinya adalah dengan menggunakan penilaian dinamis. Mengapa kita menggunakan penilaian dinamis? Hal ini didorong secara teoritis. Mereka berusaha untuk memeriksa proses kognitif yang penting untuk belajar. Dipandang sebagai tindakan yang jauh lebih sensitif untuk populasi minoritas. Dan mereka memiliki potensi yang menawarkan wawasan dan bimbingan bagi praktisi. Ini menurut Liz Elliott pada tahun 2000. Next, siapakah tokoh pencetus DA? Yang pertama kali mencetus dynamical assessment itu adalah Vygotsky dengan gagasan tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD yang menjadi pusat pendekatan ini. Konstruksi ini sekarang berpengaruh luas di kalangan pendidikan, menjadi perhatian kinerja yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan, tapi dapat dicapai dengan bantuan individu yang lain yang lebih mampu. Jadi ini bisa memiliki semacam scaffolding yang akan menguatkan sehingga individu yang tidak mampu akan menjadi mampu jika dibantu dengan individu yang lain. Ilustrasi konstruksi menurut Vygotsky. Dalam mengilustrasikan konstruksi, Vygotsky berbicara mengenai dua anak yang hipotesis keduanya berusia 12 tahun. Keduanya berfungsi pada tingkat 8 tahun pada tes standar. Meskipun mereka dapat dianggap sebagai anak pada usia yang sama secara kognitif, satu anak mungkin mampu membuat kemajuan yang signifikan jika dibantu dalam cara menyelesaikan tugas. Akhirnya mereka mencapai tingkat komen yang dengan usia kronologis mereka. Anak-anak yang lain mungkin hanya memperoleh keuntungan kecil. Oleh karena itu, mengingat skenario seperti ini, di mana ZPD yang pertama jauh lebih besar, itu akan terjadi jika tidak bijaksana untuk mengobati kedua anak sebagai anak-anak yang memiliki profil kognitif yang sama.
Jadi intinya kita tidak bisa menyamakan kedua anak walaupun usia mereka sama. Bentuk bantuan yang ditawarkan sangat dapat bervariasi. Menurut Sandberg dan Grigorchenko pada tahun 2002, ini akan membedakan antara format sandwich dan format kue. Apa itu? Pendekatan yang pertama melibatkan pemberian ukuran pretest yang diselesaikan dengan cara tanpa bantuan apapun. Berdasarkan tanggapan peserta, instruksi kontingen ini disediakan untuk kekuatan dan kelemahan individu yang teridentifikasi. Selanjutnya akan dibentuk sebuah alternatif dari tes asli atau tes akhir yang sudah disediakan. Nilai tambah pretest dan posttest. Mengapa kita harus melakukan pretest dan posttest? Yang pertama, ini adalah sebagai pengakuan atas masalah psikometri yang dihasilkan dari penggunaan nilai tambah dalam tanda kutip, yaitu fokus pada perbedaan antara pretest dan langkah-langkah posttest. Dan itu adalah kinerja posttest yang umumnya dianggap oleh para peneliti sebagai statistik yang dibenarkan. Bagaimana dengan penalaran analogis? Seperti yang telah terjadi selama tes kecerdasan tradisional atau sebelumnya yang lama, ini sering menggunakan tugas penalaran induktif yang mengharuskan individu untuk menemukan data yang tersedia. Sehingga akibatnya apa? Serangkaian aturan mendasar pengamatan berulang dan sistematis. Individu berulang kali mencari kesamaan dan perbedaan sampai pola-pola yang muncul sehingga dapat mengeneralisasi. Salah satu bentuk penalaran induktif banyak digunakan dalam tes dinamis ini adalah menggunakan penalaran analogis. Selanjutnya ada yang disebut dengan ACFS atau Application Cognitive Function Scale. ACFS adalah kurikulum berbasis ukuran penilaian yang dinamis yang meneliti proses biasanya diperlukan untuk masa-masa belajar di prasekolah. Ini untuk mengklasifikasi perspektif taking, pendengaran jangka pendek, memori visual, perencanaan verbal, dan pola-pola penyelesaian. Pendekatan ini melibatkan pemberian tes awal atau pretest dan tes akhir atau posttest dengan intervensi semi-script di antaranya. Di antara pretest dan posttest itu akan diberikan intervensi semi-script. Bagaimana hasil yang diharapkan dengan adanya ACFS ini? Selama fase intervensi, ada upaya untuk memaksakan beberapa derajat konsistensi sambil mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk membangun dan memelihara percakapan instruksional. Jadi di sini kita akan mempertahankan fleksibilitas dengan menggunakan percakapan instruksional, yang akan memungkinkan anak untuk merasakan rasa nyaman dan kemanjuran diri, kepercayaan diri maksudnya di sini. Skala ini akan menghasilkan skor yang menunjukkan sejauh mana anak telah menguasai setiap tugas serta daya tanggap mereka terhadap intervensi-intervensi itu. Sehingga selanjutnya bagaimana potensi penilaian dinamis? Dalam makalah sekarang ini, Sandberg dan Grigorchenko pada tahun 2001 telah mempertanyakan mengapa pendekatan yang menjanjikan ini belum diterima secara lebih luas oleh para peneliti dan juga dokter. Sementara perhatian mereka lebih sempit terfokus pada pengujian dinamis daripada penilaian dinamis, yang lebih mencakup dengan penekanan yang lebih besar pada pengaruh kontekstual yang lebih luas. Menurut Haywood, tanggapan mereka terhadap pertanyaan mereka itu adalah bahwa pendekatan ini belum menunjukkan potensinya, jadi alasannya karena belum memiliki validitas. Apa manfaat scaffolding? Di mana seorang anak dengan kesulitan belajar dipandang mampu melakukan secara signifikan lebih baik, mengingat individual menggunakan scaffolded instruction dan penekanan pada proses metakognitif biasanya berpendapat bahwa mereka akan menunjukkan potensi yang demikian. Meskipun tingkat kinerja saat ini rendah, itu akan biasanya akan menjadikan anak harus tetap belajar di kelas yang umum. Fungsi penilaian dinamis di masa yang akan datang, menurut artikel ini, ditutup dengan bagaimana manfaat dari fungsi penilaian dinamis. Yang pertama yaitu hasil ini akan direkomendasi untuk intervensi yang berarti untuk dan akan dipekerjakan oleh praktisi. Dalam hal ini adalah orang tua, guru, dan terapis, dan yang kemudian
mengambil keuntungan yang berarti tingkatan-tingkatan yang tidak mungkin telah dicapai dalam ketidakhadiran mereka. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya mengenai artikel ini. Mohon